Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa dan sahabat subscribe-ku yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mengetengahkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai 12 orang yang didoakan oleh malaikat. Baiklah para pemirsa dan sahabat subscribe-ku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan penuh kerendahan hati saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk terus mendukung channel yang kecil ini dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan like dan share video ini. Dan bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda dan segera mengabulkan apa yang menjadi hajat dan keinginan Anda. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Dan bagi Anda yang mempunyai hajat yang selama ini Anda inginkan yang belum kesampaian, silahkan tulis di kolom komentar sehingga kita dapat aminkan bersama-sama. Baiklah para pemirsa dan sahabat subscribe-ku semuanya, ada 12 orang yang didoakan oleh malaikat. Yang pertama adalah orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah seseorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang ketiga adalah orang yang berada di shaf barisan depan di dalam sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada shaf terdepan. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah. Yang keempat adalah orang yang menyambung shaf sholat berjamaah atau tidak membiarkan kosong di dalam shaf. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Yang kelima adalah para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah. Jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa yang mengucapkan itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Yang keenam adalah orang yang duduk di tempat sholatnya setelah melakukan sholat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di tempat sholat di mana ia melakukan sholat, selama ia belum batal wudunya. Para malaikat berkata, ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang ketujuh adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari yang bertugas malam hari hingga subuh naik ke langit, dan malaikat pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambaku?
Para malaikat menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan solat, dan kami tinggalkan mereka sedang melakukan solat juga. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Yang kedelapan adalah orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa seorang Muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin. Dan engkau pun mendapatkan apa yang ia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda. Yang kesembilan adalah orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi hari seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak, dan yang lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang yang pelit atau bakhil. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Yang ke-10 adalah orang yang sedang makan sahur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang sedang makan sahur. Insya Allah termasuk di saat sahur untuk puasa sunnah. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dan Imam At-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang yang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan bersolawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib. Yang ke-12 adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah adalah bagaikan keutamaanku atas seseorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubang, dan bahkan ikan, semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Semoga kita semua bisa mewujudkannya. Amin. Demikianlah yang bisa saya bagikan di video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabatku semuanya, manfaat di dunia maupun di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.